Oke, kita akan bahas yang namanya interferensi. Interferensi itu apa sih, Gamalil? Hambatan apa itu? Ah, hambatan. Interferensi. Enggak dikira Kok dalam hambatan? artian gitu. Tapi aku nggak tahu sih. Tapi kalau interferensi itu non Oh, cahaya gitu kak. oke. Interferensi itu Ada sederhananya adalah ada celah. ah, nah, penggabungan. Penggabungan dua gelombang atau bisa lebih. Cuman ini spesifiknya cahaya. Kan cahaya juga gelombang kan sebenarnya. Ya enggak? Oke. Hmm, Jadi kita mau gabungin cahaya atau gelombang cahaya. Nah, secara umum interferensi itu ada dua jenis. Yang pertama namanya interferensi konstruktif atau kalau di cahaya namanya interferensi terang atau interferensi maksimum. Oke, kita bikin dulu skemanya. Misalkan kita punya gelombang seperti ini, gelombang satu. Oke, mau saya jumlahkan dengan gelombang yang seperti ini, gelombang dua. Apa yang akan terjadi? Kita akan punya gelombang yang besar. Betul ya? Betul? Oke, coba Gamalil. Berapa perbedaan fasa antara gelombang satu dengan gelombang dua? nol. Nggak ada bedanya. Kalau diulang, pengulangan fasa itu selalu tambahin 2V. 2V, Ya. 4V, 6V, dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang Hmm. kita mau lihat intervensi yang kedua. Itu namanya interferensi destruktif. Atau nama lainnya interferensi kalau di cahaya gelap. Atau interferensi minimum. Oke, kita bikin dulu ilustrasinya. Kalau saya punya gelombang seperti ini, mau saya jumlahkan dengan gelombang seperti ini. Destruktif. Oke, maka yang terjadi gelombangnya akan habis gitu ya. Betul? Iya, betul. Oke. Ini berapa beda fasanya, Gamalil? Itu pi Pi. Kalau diulang, tambahin 3 2V pi dua. terus aja. 3V, 5V, Iya, dan betul. seterusnya. Betul? Berarti Iya. boleh nggak saya bilang kayak gini? Jadi kesimpulannya, yang menentukan jenis interferensi, interferensinya apa? Interferensinya apa? Apakah dia konstruktif, destruktif, atau bukan keduanya? Betul. Maksimum, minimum, atau bukan keduanya adalah beda fasanya. Betul ya? Ya. Oke, jadi sebenarnya kata kuncinya di beda Hmm. fasa. Ternyata beda fasa yang tadi Gamal sebut 0pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya, itu tuh disebabkan oleh banyak penyebab. Oke, saya akan tuliskan satu persatu. Yang pertama, beda fasa karena perbedaan waktu. Waktu ketika gelombang dipancarkan. Yang kedua, beda fasa karena perbedaan apa ya? Perbedaan jarak yang ditempuhnya. Yang ketiga, beda fasa karena perbedaan fasa awal. Nah, yang keempat, beda fasa karena perbedaan medium yang dilewati. Jadi secara umum, beda fasa itu bisa disebabkan oleh banyak faktor.
Oke, nah kita akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Beda fasa waktu. Oke, ini Ya. beda fasa karena gelombangnya dipancarkannya tidak bersamaan. Oke, Ya. jadi artinya kalau gelombangnya dipancarkan bersamaan, berarti tidak ada beda fasa waktu. Gitu ya? Beda Ya. fasa waktu itu apa sih sebenarnya? Beda fasa akibat waktu itu adalah omega dikali delta T. Kan Mm. waktu kita belajar di gelombang, yang disebut fasa itu adalah yang di dalam sin kostan itu kan. Yang di Iya, dalam sin ya. atau kos kan ya. Kan di dalam sin ada Ya. kx, ada omega T, ada fasa awal kan. Nah, Iya. omega kali delta T itu adalah beda fasa karena waktu. Oke, Oh, oke. bayang. Yang Berarti kedua, kuning. beda fasa jarak. Oke. Ini disebabkan oleh karena beda fasa karena gelombangnya melewati panjang lintasan yang berbeda. Maksudnya bisa aja gelombang yang satu lebih panjang lintasan dibanding gelombang dua atau sebaliknya. Apa beda fasa akibat jarak? K dikali delta X. Oke. Paham? Ya. Itu Oke. dia nggak pakai plus minusnya kan, Kak? Nggak usah juga, nggak apa-apa. Biasanya saya ambil plusnya aja. Sama aja sebenarnya ntar kan. Ujungnya kan, ini kan sebenarnya juga, ini sebenarnya plus minus juga kan. Tapi sebenarnya plusnya aja nggak Hmm. apa-apa sih. Oke. Hmm. Nah yang ketiga, beda fasa awal. Beda fasa awal itu disebabkan oleh apa? Biasanya beda fasa awal itu disebabkan karena gelombangnya berasal dari sumber yang berbeda. Kalau sumbernya sama, berarti dia punya fasa awal yang sama. Karena fasa awal kan identik dari sumber. Tapi kalau sumbernya beda, ada kemungkinan ada beda fasa awalnya. Jadi beda fasa awal sederhananya sih tinggal fasa awal 2 min fasa awal satu. Tapi kalau ini hanya terjadi kalau beda sumber. Tapi beda sumber pun belum tentu ada beda fasa awal. Tapi kalau sumbernya sama, udah pasti fasa awalnya sama. Artinya tidak ada beda fasa awal. Nah, yang terakhir, beda fasa medium. Oke, beda fasa medium itu disebabkan karena gelombang melewati dua medium yang berbeda. Jadi ini hanya terjadi kalau dia melewati dua medium berbeda. Berarti kalau melewati satu medium, nggak ada beda fasa medium. Nah, yang mengalami beda fasa medium hanya gelombang pantulnya saja. Gelombang pantul. Oke? Kalau gelombang bias, kan tahu ya, gelombang itu kalau dia melewati dua medium berbeda, pasti akan mengalami dua kondisi kan. Kan ini medium satu nih. Medium satu, medium dua. Setiap gelombang melewati dua medium, ini gelombang datang, pasti akan ada yang dipantulkan, gelombang pantul, dan akan ada yang dibiaskan, gelombang bias. Gitu kan ya? Benar nggak sih? Betul kan? Ya.
Kalau dia melewati dua medium pasti akan ada dua gelombang. Nah, yang mengalami beda fase medium hanya gelombang pantul. Gelombang bias tidak mengalami beda fase medium. Aturannya gimana? Nah, aturannya gini. Aturannya apabila gelombang datang dari medium yang renggang. Renggang itu apa? Indeks biasnya kecil ya. Ke medium yang lebih rapat. Medium rapat. Rapat itu indeks biasnya besar. N-nya besar. Maka gelombang pantul akan mengalami beda fasa medium sebesar plus minus pi. Nama lainnya adalah pembalikan fasa. Oke, contoh gini, contoh. Misalkan indeks bias N-nya 1, ini indeks bias N-nya 1,33. Berarti gelombang datang dari medium renggang ke rapat kan. Kalau misalkan si gelombang datang itu memiliki bentuk seperti ini gelombangnya, oke, maka gelombang pantulnya akan dibalikan fasa. Akan seperti ini bentuk gelombang pantulnya. Paham nggak? Hmm. Ya, kalau kalau bias nggak mengalami apapun, tetap Oh. seperti dia akan sama kayak gelombang pantul, gelombang datang maksudnya. Oke. Tapi kalau, oh ya, Hmm, kalau sebaliknya gimana tuh? kenapa? Nah, itu dia baru mau saya ngomongin. Oke. Apabila gelombang datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang, maka gelombang pantul tidak akan mengalami yang namanya pembalikan fasa. Dengan kata lain, beda fasa mediumnya itu 0. Misal, soalnya sama kayak gini, cuman diganti itunya ya, apa? Indeks biasnya. Misalkan ini indeks bias saya tuker, misalkan. Ini indeks biasnya 1,33, ini satu gitu ya. Dari rapat ke renggang. Dari rapat ke renggang, gelombang pantul tidak mengalami pembalikan fasa. Berarti gelombang pantulnya akan sama bentuknya dengan gelombang datang. Oke. Nah, kalau dulu ada materinya tentang ini. Namanya interferensi pada lapisan tipis. Kalau saya lihat dari silabusnya, di silabusnya nggak ada, udah dihilangin. Jadi untuk bisa memahami yang medium, dulu ada materinya namanya interferensi pada lapisan tipis. Tapi sekarang kalau saya lihat di silabus, dia langsung menggunakan N celah. Berarti kita nggak akan pakai itu. Oke? Nah, itulah kira-kira pengertian tentang beda fasa. Sekarang kita mau masuk ke materinya, yaitu apa? Contoh interferensi yang terjadi. Contoh interferensinya. Oke? Di sini cuma satu, yaitu interferensi interferensi pada N celah. Oke? N Hmm. celah. N itu jumlah celah. Hmm. Berarti paling dikit interferensi berapa celah? Satu. Dua, karena interferensi kan penggabungan dua gelombang atau lebih. Minimal dua celah dong. Ya enggak? Oke. Oh, oh iya. Jadi Oh, kalau wajib apa? satu Hah? celah itu bukan interferensi. Nanti Oh, namanya difraksi. diferensi. Oh Ya, iya. jadi nggak ada yang namanya interferensi satu celah. Interferensi itu minimal dua celah. Nah, oh Paham? iya, iya. Karena dia adalah penggabungan dua gelombang atau lebih.
Oke. Interferensi dua celah, nama lainnya adalah percobaan Young. Pernah dengar kan? Percobaan Iya, jelas. Young. Oke, misalkan saya punya kayak gini. Oke, ini celahnya dua kan? Nah, jarak antar celah itu adalah D. D itu adalah definisinya jarak antar celah. Oke, kemudian saya bikin layarnya. Buat apa layar? Buat memunculkan pola gelap terangnya. Oke, ini layar saya. Iya. Bentar ya, kita bikin dulu layarnya pink aja deh. Layar itu setelah kena ini ya, setelah ada dua 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 celah itu ya. Iya dong, kan kita mau menampilkan interferensi penggabungan dari dua gelombang ini. Nah, Oh iya, make kemudian sense. Hah? siapa? Cahaya yang kita pakai adalah cahaya yang sifatnya koheren. Tahu nggak apa itu cahaya koheren? Cahaya Untuk yang TPB cahayanya koheren ya. Untuk TPB. Tahu apa itu cahaya koheren? cahaya yang searah, nggak tahu nggak? Cahaya yang berasal dari satu sumber. Cahaya Oh koheren tuh. Jadi cahaya koheren. Oke, berarti sumber cahayanya sama. Sumbernya iya. sama. Oh iya iya. Nah, cahaya ketika dia melewati celah, dia akan dipan, di apa ya, dipancarkan ke segala arah. Kita ambil satu titik aja ya. Kita nggak ngambil semua titiknya. Misal, saya bilang ini. Ini bukan berarti satu celah cuman keluar satu cahaya. Ini contoh doang. Kebayang? Iya. Ngerti nggak? Bukan berarti dia cuman di situ doang ya. Di setiap titik ada. Nah, kebayang? Ini cahaya dari satu ya. Kan kita kan maunya interferensi, ya nggak sih? Hmm, Interferensi kan penggabungan, ya nggak sih? benar. Betul. Yang namanya penggabungan berarti harus ketemu di titik yang sama dong. Kalau nggak di titik sama berarti nggak bergabung kan ya? Benar nggak? Iya iya. Berarti ini kita harus arahin cahaya yang dua juga ketemu di titik yang sama. Sini. Bayang? Iya tuh ya. Maka disinilah terjadi yang namanya interferensi. Maka Paham? ya. Ya, kenapa? Tapi sebenarnya itu di Hmm? setiap titik-titik Di setiap layar titik. gitu. Di setiap Ada. titik dia keluar. Ini cuman kita ngambil satu sampel. Paham ya? Oke. Oke. Ya ngerti. Nah, interferensinya apa? Saya nggak tahu. Nanti kita kita bisa cek. Nah, kita lihatnya dari titik tengah. Kalau kita lihat titik tengah ya, kita ambil titik tengahnya Oh, di sini. Kita oke. ambil titik tengahnya. Oke. Nah, bentar. Nah, ini kita anggap sudutnya adalah alfa. Theta biasanya. Theta. Oke. Nah, ini panjangnya L ya. Iya. Ini namanya namanya apa? Terang pusat. TP, betul? Iya. Jarak dari interferensi ke terang pusat itu disebutnya Y. Iya. Oke? Oke. Nah, coba kita lihat. Iya Pak. Ya. Kan ini, saya kan kita tahu ya, yang menentukan itu interferensi terang atau gelap adalah beda fasanya. Betul nggak? Hmm. Nah, kan kita coba cari. Pertama, karena ini cahaya koheren, sudah pasti beda fasa awalnya itu nol. Benar nggak? Iya. Oke, yang kedua, karena ini hanya melewati satu medium, udah pasti beda fasa Oh. mediumnya juga nol. Oke? Hmm. Yang ketiga, cahaya ini kan dipancarkan bersamaan ya. Berarti udah Bersama. pasti beda fasa Oke. waktunya juga nol. Betul? Cara tahu bersamaan itu Ya ini karena satu ya, sumber. Koheren tuh satu sumber karena ya. Barengan atau terus. Kalau oh, misalkan tidak bersamaan tuh dia bilang gini. Cahaya satu atau cahaya dua dipancarkan 5 detik setelah cahaya satu dipancarkan. So, jadi dia oke. dua sumber kan? Ya enggak?
Oh iya iya. Kalau satu sumber berarti dia bersamaan dong. Berarti kita tahu beda fasanya hanya dikarenakan beda fasa Jarak. akibat jarak. Tapi rumusnya apa? K dikali delta KX. X. KX. Coba lihat, panjang satu sama panjang dua jaraknya beda kan? Beda. Panjangan dua, betul nggak? Hmm. Mana perbedaan panjangnya? Tahu nggak? Perbedaan panjang. Kita cari saja, cari yang tegak lurus. Pasti itu adalah perubahan panjangnya. Nah, oke. Ini. Hmm. Ini nih. Nah, loh kelihatan. Tata. Saya kurang rapi. Bentar. Eh, saya kasih warna yang beda ya. Warna ini. Nah, inilah perbedaan panjangnya. Delta X. Iya kan? Ngerti nggak? Iya Pak. Ngerti kan nih? Paham ya? Ya, aman. Nah, kalau kita pakai trigonometri, kalau ini theta, maka ini juga pasti theta. Iya. Berarti delta X-nya apa? Delta X-nya itu D sin theta. Benar nggak? benar-benar. Nah, berarti kita tahu beda fasa akibat jaraknya adalah K dikali D sin theta. K itu apa? Rumusnya kemarin di gelombang 2 pi per lambda. 2V dibagi lambda dikali D sin theta. Oh. Paham? Hmm. Berarti kalau kita totalkan, beda fasa totalnya itu adalah hanya akibat lintasan. 2V per lambda D sin theta. Paham? Paham. Nah, inilah sebagai rumus pentingnya di N celah. Jadi ini nggak hanya berlaku untuk dua celah, ini berlaku untuk N celah. Nah, terus setelah kita tahu beda fasa, kita udah bisa tahu belum dia maksimum minimum? Udah bisa, Belum. udah bisa. Nah, Iya sih. tapi lihat ya. Kalau kita mau pakai cara yang jadul, yang cara ini, lihat cara ini. Cara ini hanya berlaku untuk dua celah, benar nggak? Karena Iya. kita hanya menggabungkan dua sinar, ya kan? Benar nggak? Iya. Coba lihat, dua celah itu kan menggabungkan dua sinar kan? Nanti kita Hmm. akan buktikan tiga celah menggabungkan tiga sinar dan seterusnya. Tapi masih bisa dipakai sih kalau yang tadi. Oke, kita coba dulu ya karena ini masih dua celah masih gampang. Misalkan kita maunya apa? Konstruktif. Kita maunya interferensinya konstruktif. Oke? Atau interferensi maksimum atau interferensi terang. Oke, saya mau ajarin cara yang lebih umum. Kan ini kan hanya berlaku untuk dua celah ya, betul? Hmm. Kalau udah tiga celah udah nggak bisa berlaku kan? Saya mau ajarin cara umum. Namanya kita gunakan diagram fasor. Pernah belajar diagram fasor? Ada di kelas? Pernah, Pak. Tapi kalau di kelas enggak. Oke, kita gunakan diagram fasor. Diagram fasor itu kayak gini. Kan kita mau menggabungkan dua buah sinar kan ya, betul? Hmm. Nah, berarti kita bayangkan kita punya dua buah garis. Masing-masing garis punya amplitudo yang sama. Kenapa sama? Karena koheren. Oke? Hmm. Nah, sekarang saya mau nanya. Saya punya dua buah garis. Gimana caranya saya susun dua buah garis ini sehingga dia bisa menghasilkan garis resultan yang paling panjang? Gimana nyusunnya? Itu atas sama kanan Gini gak sih? atau atas sama atau kiri Gini kanan. gak? Iya, Gini gak? Betul? iya. Gini kan? Berarti ini adalah resultannya, amplitudo resultannya 2A. Betul ya? Betul? Betul, Pak. Ini paling panjang kan? Oh Nggak iya, ada lagi iya. yang lebih panjang dari ini kan? Benar nggak? Iya. Coba lihat. Berapa beda fasanya?
Berapa beda sudut antara garis satu dengan garis dua? 180. Untuk No, 80 no, mah no, gini. no, no, no. Gini kan. Maaf, maaf. 0 derajat kan. Betul? Ya, Kalau diulang, 0, 2 pi. 2V, 4V, 6V, dan seterusnya. Paham? Hmm. Makanya kita dapat yang ini tadi. Ini. Ngerti gak? Jadi ini tuh sebenarnya kalau lebih dijelaskan secara umum pakai fasor namanya. Paham? Oh, Oke. Ini yang pertama namanya terang pusat, TP. Ini namanya terang pertama, terang kedua, terang ketiga. Kan maksimum itu terang kan? iya, Coba, terang pusat itu sama aja terang ke nol. Terang iya. ke satu, terang kedua, terang ketiga. Coba, ini ada polanya nggak sih? Nol, nol, satu, satu, dua, 4, 3, 6. Ada polanya. Ada Polanya apa? N 2 2 pi N dikali N. P. Bener nggak? Iya, Oke. Dengan catatan N-nya dari nol, 0. satu, 2, 3, dan seterusnya. Betul? Betul. Nah, ini sekarang saya kotakin. Kenapa saya kotakin? Karena ini berlaku untuk N celah. Nanti kita akan buktikan berapapun celahnya, maksimum itu selalu di kelipatan 0,2V, 4V. Nah, sekarang kan gamanya udah tahu kalau terang itu beda fasenya 2 nV kan? Betul? Hmm. Tinggal kita masukin ke berarti apa? 2 2 NP sama dengan NV sama dengan 2 2V per lambda 16 dikali D desin. sin theta. Kita Oh. bisa coret 2V-nya, Hmm. maka kita punya D Nah, sin yes, theta betul. sama dengan Dan N lambda. lambda. Oh, dari sini. Ini juga saya kotakin, karena ini berlaku untuk semua N celah ini. Dengan N dari Nol. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Paham? Ini apa namanya Kak? Ini tuh interferensi ya. Iya, Oke, jadi kalau difraksi beda lagi. belum beda lagi. Pasti beda, beda, beda konsep. Oke, Oke. Nah, kalau tetanya kecil di berarti matematika sin theta dapat didekati dengan apa? tan theta. Kalau theta kecil, tan theta. Dan tan theta Iya, dapat Pak. didekati dengan Iya, Y Pak. per L. Betul. Dari Betul. gambar ya, Y Iya, per L. Berarti kita akan punya persamaan apa? D Y Y per L. per L sama dengan N lambda. Hmm. Ini bentuk lainnya. Kalau tetanya tidak diketahui, berarti diasumsikan kecil, kita boleh Iya. pakai ini. Tapi kalau tetanya Oke. ada, ya jangan pakai ini ya, pakainya yang pertama. Iya. Oke, paham? Bentar, saya mau kuis dulu bentar ya. Bentar Oh, ya. Oke, ini dipamer dulu ya, bentar ya. iya, Pak.
Halo Gamaliel. Kalau Kak, Oke, bentar ya kita lihat lagi. Udah paham yang tadi kan? kamu Kak? Oke, di kelas udah sampai bikin grafik belum? Enggak. Belum belajar yang Belum. real gitu Kak. Baru masuk. Oke, sampai sini udah ngerti belum? Sampai sini udah Iya, ngerti? ngerti. Udah ngerti? Oke, ini adalah letak di mana dia interferensinya konstruktif. Oke, bagaimana kalau saya maunya mencari interferensi yang destruktif? Atau nama lainnya interferensi minimum atau nama lainnya interferensi gelap. Sama, kita pakai diagram Pastor aja yang gampang ya. Diagram Pastornya. Karena ini dua celah, maka diagram Pastornya adalah kita bayangkan kita punya dua buah garis dengan panjang yang sama, amplitudo. Nah, kalau interferensi destruktif adalah bagaimana Gamaliel menyusun dua garis ini supaya panjang resultannya sama dengan nol. Tegak lurus Kak, kayaknya. Tegak lurus, coba. Maksudnya kayak, Ini tuh kayak vektor loh, kayak oh, gini. Maksudnya, atau ini sebaliknya. Iya gitu kan. loh kalau kayak gini kan resultannya ini dong Gamaliel. Oh Ingat nggak iya, waktu belajar vektor? Lah, lupa lagi. berarti ini Gimana ayo? eh, kiri kanan. Lah iya. Berarti ini harus dipasangnya kayak gini, terus disambungnya gini. Bener nggak? Iya benar. Betul. Nah, ini kan berarti amplitudo resultannya nilainya nol kan? Ini pasti yang paling kecil, karena nggak mungkin dia lebih kecil daripada ini. Paham? Paham. Oke. Nah, coba lihat. Ini berapa sudut yang terbentuk antara garis Satu, pertama dua, dengan garis kedua. Berapa? tiga. Pi ya. Ya, Kalau diulang, jadi 3 pi, 3 pi. Kalau diulang, 5 5 pi dan lain-lain. dan seterusnya. Betul nggak? Ya, Sama kan dengan konsep yang awal saya ajarin. Tapi yang awal pakai gambar ya nggak sih? betul. Paham? Oh ini pakai Iya. konsep namanya fasor. Nah, gelap nggak ada yang namanya gelap pusat. Gelap itu adanya gelap satu, gelap satu, Iya, gelap dua, lap gelap tiga. tiga. Coba lihat, ada polanya nggak? Ada Apa polanya? ini n tambah satu. Serius, tiga Eh, lima loh. oh iya, 2 n tambah 1 berarti kalau gitu. Dua, iya betul. Dua M. Min satu. Satu satu loh, Min satu, satu min satu satu. loh. Satu satu. Dua Dua n tiga. satu, min Ti- satu. Dua M min satu ya, betul? Ya, Dua N min satu V. dikali pi. Dengan N-nya itu dari satu, Satu. dua, tiga, dan seterusnya. Paham? Paham. Lihat Gamaliel. Tidak saya kotakin. Kenapa? Karena ini hanya berlaku untuk dua celah. Kalau yang tadi, yang terang, saya kotakin. Karena nanti kita akan buktikan kalau berapapun celahnya, terang itu selalu di kelipatan 2V. Tapi kalau gelap, tiap celah beda-beda. Paham? Iya, celah beda-beda. Oke. Iya. Gelap Kenapa? itu tiap celah, nanti kita lihat. Konsepnya fasor. Oke? Oke. Nah, kita masukin ini ke persamaan umumnya. Yang ini. Oke? Iya. Jadi kita punya dua Dua n n minus min satu satu pi. pi sama dengan 2 pi dua per v lambda. per lambda D dikali sin D theta. sin theta. Berarti D sin theta, coba ya, Iya. sama dengan dua Dua n n min satu satu per per 2 2 dikali lambda. lambda. Paham? Oke, Iya. sama. Ini nggak akan saya kotakin karena ini hanya berlaku untuk dua celah. Untuk dua celah. Oke, kalau tetanya kecil, secara matematik sin theta
akan mendekati nilai tangen theta, yaitu Y per L. Maka kita akan punya D Y Y per per L. L sama dengan 2N min 1/2 lambda. Aku mau nanya, Paham? Yes. aku tuh coba bisa jelasin ya Kak, itu yang N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk Hah? nyari apanya gitu. Gelapnya, mau gelap Oke, ke berapa? Misalkan gelap ke satu, N-nya 1. Sama juga kayak gini. N ini itu apa? Gelap bias, ke nol. uh, Terangnya terang ke nol, terang pusat, N-nya 0. Terang pertama, N-nya 1. Masukin N1. Ngerti? oh, itu kalau misalnya kalau ditanya misalnya Y-nya ya jarak dari terang, Macam-macam. oh Bisa aja dia nanya sudutnya, ya nggak sih? iya Berapa bisa, sudut theta terang pertama? Bisa kan? oke, aman, Macam-macam. aman Kak, Paham ya? Oke. paham, Berarti sekarang Gamalil udah tahu dong kapan dia terang, kapan dia gelap. Ya nggak gelap, sih? ya benar, Nah, biasanya berarti selain selain di sini, selain di posisi ini, dia bukan terang, bukan gelap. Sepakat ya? mana ya mana Kak, Misalkan kan terangnya kan di 0, 2 pi, 4 pi. Gelapnya di ya, pi, 3 pi, 5 pi. Berarti kalau beda fasanya pi per 2, terang atau gelap? oh bukan keduanya dong Bukan berarti, dua-duanya. Paham ya? Jadi paham yang Kak, kita tahu cuma terang gelapnya, berarti di antaranya berarti bukan keduanya. Nah, nah ya ya, biasanya setelah kita tahu terangnya berapa, terang dan gelapnya di mana, kita mau tahu seberapa terang dia, seberapa gelap dia, dan seberapa terang yang lain. Nah, ingat nggak seberapa waktu kita terang yang belajar lain tuh maksudnya apa ya Kak? titik yang lain? Titik yang lain, Oh, misalkan yang tadi kita oke. nggak sebutin, pi per 2 tuh seberapa terang sih? Oh iya Bayang iya, nggak? kebayang Kan dia kebayang. bukan terang, bukan gelap kan? Tapi seberapa Hmm. terang? Ya kan? Nah, apa yang kemarin ingat nggak? Apa yang menentukan dia terang atau gelap di cahaya? Entitas. Intensitas. Nah, jadi kita kan mau itu namanya intensitas, intensitas interferensi. Jadi kita menentukan dia terang atau gelap, kita lihat dari intensitas interferensinya. Oke, jujur ini penurunannya lumayan rumit ya. Saya nggak turun aja ya, saya pakai cara apa ya pemakaiannya aja. Jadi intensitas itu sebanding sama amplitudo resultan kuadrat. Sebanding. Paham? Jadi Oke. nilai intensitas itu akan sebanding dengan nilai amplitudo resultan kuadrat. Oke? Nah, Ini saya lupa lagi. amplitudo dari, maaf Kak, amplitudo dari mananya ya? Amplitudo ini gabungan, amplitudo gabungan. Namanya amplitudo Kan apa? kita resultan, resultan, Resultan. resultan, gabungan, gabungan. Paham, paham? eh, Resultan maksudnya kayak resultan dari apa gitu? Dari Ini kan gelombang. interferensi itu apa sih tadi? Ini Interferensi kan gabungan. menggabungkan dua gelombang. Oh, Kan berarti ketika menggabungkan kan jadinya resultan kan? Ya oh, enggak? Resultan kan resultan. penggabungan ya enggak sih? Iya, iya ngerti. Oke. Dari cahaya yang digabungin. Oke, oke, aman-aman. Kan cahaya itu kan gelombang kan? Pasti dia punya amplitudo kan? Ya enggak sih? Iya benar, Kak. Nah, penggabungan dari dua cahaya itu namanya resultannya. Nah, itu, dia juga pasti punya amplitudo dong. Nah, amplitudo resultan namanya amplitudo gabungan. Hmm. Oke, jadi intensitas itu sebanding sama amplitudo resultan dikuadratin. Oke, coba kita berarti pada kondisi maksimum atau terang atau konstruktif. Oke, eh, saya lupa lagi. Dasinya dari mana ya? Tar, tar, tar. Bentar ya. Saya, saya coba itu dulu. Saya coba itu dulu. Lihat catatan dulu ya. Saya lupa soalnya. Yang ini belum, soalnya yang ini belum belum di apa ya? Belum baru Gamal, jadi saya lupa. Jadi saya coba cek dulu ya. Emang. Eh, saya lupa jelasinnya. Jelasin supaya lebih simpel. Saya coba lihat dulu catatan saya. Nah ini, bentar ya. Hmm.
Bentar, bentar, kita coba lihat. Nah, ini dia. Lanjutan interferensi. Nah, tar dulu ya. Saya buka dulu catatan tahun lalu saya. Saya lupa telah cara ini supaya gampang. Oke, bentar. Oke, oke, oke. Oh, salah saya. Oke, bentar ya. Salah, salah konsep. Jadi kita kasih tahu dulu itunya. Oke. Nah, unexpected. Bentar. Oke. Jadi ini harusnya gini. Cara jelasinnya. Harusnya saya ngasih tahu dulu rumusnya. Jadi, kan tadi saya bilang ya, rumus intensitas itu bisa diturunin, tapi lumayan lumayan apa ya, lumayan sulit. Maka kita coba terima aja dulu ya. Intensitas interferensi itu rumusnya adalah I max dikali cos kuadrat beda fasa per 2 ya. Beda fasa per 2. Ini sebenarnya bisa diturunin, tapi lumayan memakan waktu. Jadi kita terima aja dulu ya. Jadi I interferensi itu rumusnya adalah I max dikali cos kuadrat beda fasa per 2. Nah, I max-nya sendiri itu sebanding dengan amplitudo resultan kuadrat. Contoh, kita punya dua celah. Dua celah, berapa amplitudo resultan maksimumnya? 2A, betul ya? Iya, Betul? Oke, berarti intensitas maksimum untuk dua celah adalah 4 4. amplitudo kuadrat. Nah, amplitudo kuadrat itu sama saja dengan intensitas mula-mula dari cahayanya. Dengan kata lain, kalau di dua celah, IMAX-nya adalah 4 kali intensitas mula-mula. Jadi, terangnya dua celah itu sama aja 4 kali terang satu cahaya. Bayang? Terangnya apa Kak? Terangnya apa? Terangnya untuk dua celah Hmm, kan tadi kan ada posisi terang nih. Nih, terangnya kan iya. ini ya. Di 0,2 V 4 V, titik terangnya itu 4 kali lebih terang dari cahayanya yang datang, yang satu cahaya. Bayang nggak? Kan ntar ini kan tiap-tiap cahaya kan punya tingkat keterangan ya. Karena dia seragam, koheren, sama kan? Satu cahaya segitu. Nah, berarti di titik interferensi ini, kalau dia adalah maksimum dua celah, dia punya 4 kali tingkat keterangan dibandingkan cahaya mula-mulanya. Lebih terang 4 kali lipat. Bayang nggak? Kalau di titik yang disebut sebagai titik Maksimum. ya. Oke. Ya, ya, jadi kita kita bisa bilang seperti itu. Jadi si maksimumnya tadi kalau dua celah adalah 4 kali lebih terang dibandingkan intensitas eh, satu cahaya. Kalau nggak diinterferensiin, kalau nggak digabung. Oke. Nah, dari rumus interferensi ini kita bisa membuat yang namanya gambar pola intensitas interferensi. Bagaimana gambar pola terang gelapnya? Oke, kan kita akan coba membuat yang namanya gambar pola gelap terangnya. Pola intensitas interferensi. Ini kita kasih khusus dua celah dulu ya. Karena ntar rumusnya beda, apa bentuknya beda-beda. Dua celah sama tiga celah, ntar bentuk polanya beda. Oke, oke. Nah,
Sumbu Y itu adalah intensitas. Sumbu X-nya macam-macam, tergantung request, permintaannya apa. Oke? Kadang dia minta terhadap beda fasa. Bisa. Kadang dia minta terhadap sumbu X-nya itu desin theta. Bisa juga. Kadang minta dalam bentuk sin theta. Kadang minta dalam bentuk Y. Jadi sumbu X-nya macam-macam. Tergantung apa? Tergantung soal maunya apa. Yang paling gampang sih beda fasa. Oke? Nah, gimana cara kita membuat pola intensitas interferensi dua celah? Saya kasih langkah-langkahnya. Ini berlaku untuk N celah ya, langkah-langkahnya. Langkah pertama, tentukan IMAX-nya dulu. Oke? Ini berapa celah? Dua celah ya? Iya, Dua celah tadi IMAX-nya 4I0 kan? Martino. Betul? Berarti paling tinggi dia maksimum cuman bisa sampai 4I0 kalau dua celah. Iya, Oke? Langkah kedua, tentukan di mana letak maksimumnya atau terangnya. Anggap aja sumbu X-nya beda fasa. Oke? Kapan dia terang? Ketika beda fasanya 0, ketika nol 2 V, dua pi 4 4 V, pi 6 pi. 6 V, dan seterusnya kan? Ya, Sedikit. 0, 2 V, 4 V, 6 V, 8 V, dan seterusnya. 10 V deh. Jangan lupa yang sebelah kirinya juga. iya, Min 2 V, min 4 V, min 6 V, min 8 V, min 10 V. Paham? Ini semuanya letak terang. Berarti semuanya memiliki intensitas setinggi 4I0. Betul? mm, Bayang? kebayang kak. Jadi dia punya intensitas setinggi 4I0 karena dia terang semua. Oke, juga sama. Jadi tingginya 4I0 karena dia terang ya. Iya, Oke. Nah, setelah kita tahu di mana letak terangnya, langkah selanjutnya adalah langkah ketiga. Tentukan di mana letak gelapnya. Kapan dia gelap? Ketika beda fasanya ketika pi, ganjil 3pi, 5pi, pi betul? 3 pi 5 pi. Titikin. Berarti beda fasanya pi, 3pi, Ya, 5pi, 7pi, 9pi, dan seterusnya. Paham? paham. Berapa intensitas untuk gelap? Nol. Nol, karena AR-nya nol. Enggak sih? Betul. Paham? Oke. Langkah keempat masih rahasia. Belum boleh saya kasih tahu. Kalau untuk dua celah belum boleh. Langkah kelima, gambarkan grafiknya. Oke, tadi kan kita tahu Yang kiri belum intensitas plot Kak. itu kenapa? Yang di kiri belum diplot min pi dan lain-lain. Oh udah ya. Oh, udah. Udah, tapi saya kasih titik aja. Udah kan? Internetan. Nah, lihat grafik fungsi I interferensi itu adalah I max dikali cos kuadrat beda fasa. Berarti dia fungsi dari cos kuadrat, betul? Yes. Gimana grafik cos kuadrat? Tahu nggak? Dari 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 satu dari atas. Berarti dia dia nggak pernah nol kan? Iya. Nah, nanti dia akan seperti ini.
Kok- Pernah lihat nggak di kelas? Pernah kok, tapi bukan di kelas sih, karena belum dikasih. Gimana? Cuman aku pernah lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Iya ini soal UTS kan? Ya pasti Iya. sampai ini soal UTS. Ini soal UTS tuh kayak gini. Sampai kita bisa mendapatkan grafiknya. Nah ini namanya grafik Cuman, intensitasnya. cuman pas Berarti kan lagi. kita tuh bisa tahu. Hah? Kita bisa tahu nih. Tadi yang saya bilang. Kalau pi per 2 itu berapa terangnya sih? Coba Hmm. bisa nggak nyarinya? Heeh. Tinggal kita masukin aja pi per 2 ke rumus ini. Ngerti? Oh, bentar, bentar. Jadi Imaxnya kan 4 I0. 4 Ya, I0 dikali cos kuadrat pi per 2 bagi 2. Coba hitung. Dapatnya berapa? delta delta C-nya berapa, Kak? Ibu. Misalkan pi per 2 deh, pi per 2. Ya, Coba hitung. Dapatnya berapa? empat, Ntar saya juga hitung deh, saya juga nggak tahu sih I sebenarnya. per empat Yang pasti dia nggak bakal maksimum kan? setengah 4 dikali dua ini. cos kuadrat. Jangan lupa ya, kalau dia pakai pi berarti harus di mode radian ya. Modenya harus diradianin dulu. Karena dia pi kan di dalamnya. Kecuali dalam bentuk derajat. Aku buatnya Berarti dalam 4 derajat. dikali. Kalau dalam derajat, pi-nya diganti dulu 180. Coba pi per 2. Pi per 2 bagi 2 kan. Cos, di, cos kuadratin. Bentar. Tadi kalau dia berapa delta C-nya, Kak? Pi per 4 kan? Misalkan pi per 2 deh. Oh ya, maksudnya pi Hmm. per 2 dibagi 2. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Bentar ya, Kak, baru dikasih Misalkan contoh ya. Beda degree fasanya pi peraturan. per 2. Berapa sih dia intensitasnya, tingkat keterangannya? Masukin aja. 4 Ini dikali kalau cos, kuadrat ini gimana deh, Kak? dikurungin. Oh, dalam kurung aja ya. Cosnya, Oke. yes, kurung cos, Oke, bentar. Kos tadi pi, pi per 2 pi per 4 nggak sih, Kak, jadinya? dibagi, ya, dibagi 2 betul. Oke, bentar, Kak. Dikuadratin. Dua. Dapatnya berapa? 2 I 0 kan? Iya, aku Ya tadi enggak? dapat dari awal Berat. pi dari nol. Oh iya, ya. Nah, Tadi aku 2 bilang I 0 berarti dia kalau pi per 2 dia terang, tapi nggak seterang-terang pusat karena terang pusatnya 4 I 0. Paham? oh, nah, Nah, ya. ini ntar dilanjutin sama ininya ya, sama yang kirinya ya. Karena Yes. dia harus, kalau kita ngegambar soalnya ini harus simetris. Kalau kita bikin sampai 10 pi, juga sampai 10 pi di sebelah kirinya. Harus simetris. Oh iya iya. Kalau ntar bikin soalnya. Mm-mm. Oke. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, kadang ada yang minta bukan terhadap beda fasa. Maunya terhadap misal D sin theta. Jadi gambarkan grafik pola intensitas terhadap D sin theta. Gambarnya sama aja. Yang beda adalah letak X-nya. Gak mungkin D sin theta itu pi 2 pi 3, paham? Maka kita butuh yang namanya konverter. Tahu nggak konverternya apa? Eh, Konverternya itu yang tadi. Beda fasa sama dengan 2 pi per oh, lambda D desinfektan. Oh iya. sin theta. Ini konverternya. Paham? Berarti Tergantung. kalau kita mau nyari D sin theta, Oh iya itu iya. adalah beda fasa dikali lambda Kemudian per dibagi 2 pi. 2 pi. Coba Oke, masukin. mengerti. Paham ya? Kalau kita masukin pi, berarti pi dikali lambda dibagi 2 pi. Lambda per 2. Yes. Lambda 3 lambda per 2. 2 Ya, lambda. 5 lambda per 2. terus. 3 lambda. Dan seterusnya. Paham? Jadi gambarnya sama. Cuman diganti koordinat titik X-nya. Paham? Kalau mau Paham. dalam bentuk sin theta, ya tinggal D sin theta dibagi D aja nggak sih? Berarti ini apa? Betul. Lambda per 2 D, lambda per D, 3 lambda per 2 D, 2 lambda per D, 5 lambda per 2 D, 3 lambda per D, dan seterusnya. Paham? Paham. Kalau mau dalam bentuk Y gimana? Kalau mau dalam bentuk Y, berarti, katanya sin D. theta gini ya, beda Ya. fasa
dikali lambda dibagi 2 VD, betul? Nah, Iya, kalau kita mau dalam bentuk Y, berarti kita harus mengaproksimasi kalau tetanya dianggap kecil. Kalau betul, tetanya kecil, sin theta dapat didekati menjadi Y per L. Betul? betul. Oke. Sehingga kita akan punya Y-nya sama dengan beda fasa dikali lambda dibagi 2 VD dikali L. L, Atau sin theta kali L kan? sin Berarti ini, theta. ya kan? Iya, Y itu betul. berarti L sin theta kan? Berarti sama aja nih. Yes. Lambda L per 2D. Lambda L per D. 3 lambda L per 2D. 2 lambda L per D. 5 lambda L per 2D. 3 lambda L per D. Dan seterusnya. Paham? Oh, Ngerti? ngerti kawan. Oke, kalau ngerti, kita bikin sulit sekarang. Kita masuk ke interferensi 3 celah. Interferensi 3 celah. Oke. Interferensi 3 celah, sederhananya berarti ada 3 buah celah, gitu kan ya? Iya. 3 buah celah. Oh, ini aku habis lihat dari soal-soal tahun lalu. Dia Apa? sumpah X-nya itu Y. Iya, macam-macam, tergantung. Bisa macam-macam. Kan kita udah tahu konverternya kan? Konverternya adalah Iya. di beda fasa itu. Jadi kalau udah tahu konverternya itu enak, mau dalam bentuk apapun, kita tahu. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Kita pakai warna hijau. Ini lagi di kosan? Enggak, Lagi di di rumah. kosan, Pak. Oh, enggak pulang. Ah, enggak. Jauh. Orang mana emang? Aku orang Tangerang. Lah, deket, kenapa nggak pulang? Males aja, Kak, Oke. waktunya itu loh. Aku Lah, juga males panitia ini, aja. FTI Cup. FTI Cup, apalagi tuh? Panitia ini, seru-seruan se-FTI. Oh, oke. Sama kayak tadi ya. Cahayanya adalah cahaya koheren. Cahaya yang berasal dari satu Satu sumber. sumber. Hmm, Cahaya koheren. Sama kayak tadi. Tiap-tiap celah akan diwakilkan oleh satu cahaya kan? iya. Misalkan ini gini. Bayang? Baik. Terus merah deh. Yang ini kan karena kita maunya superposisi kan, bergabung kan, maka dia Iya, harus iya. diarahkan ke titik yang sama dong. Iya, di titik yang sama, betul. Hmm. Karena yang namanya bergabung maksudnya titiknya beda. Iya. Gini. Nah, juga sama. Ungu deh. Bisa. Bayang, bayang. Bayang. Maka kita tahu di titik ini terjadi yang namanya proses Interferensi. interferensi. Ini Yes. namanya terang pusat. Pusat. Ini adalah Y. Y dan ini sudutnya theta. Theta. Tadi Iya. saya bilang kan, mau berapapun celahnya, rumus beda fasanya itu selalu sama, yaitu 2V per Perlam. lambda Desi. D sin theta. Nah, jadi itu gimana dong? Ya, tugas kita tuh tinggal mencari di mana letak terang dan gelapnya. Paham? Ya. Oke, kita coba. Interferensi maksimum atau terang atau apa lagi? Konstruktif. Coba kita lihat. 3 buah celah. Berarti kita mau menggabungkan 3 buah sinar, betul?
Bayangkan secara fasor kita punya tiga buah garis dengan panjang yang sama. Sama-sama panjangnya adalah A. Bagaimana Gamalil menyusun tiga buah garis ini supaya memiliki panjang paling panjang? Sejajar aja kayak tadi. Sejajar aja kayak tadi. A, A A, dan lagi A. Berarti 3A. AR-nya itu 3A kan? Betul. Betul. Beda fasanya nol kan? 0. 2pi. Kalau diulang, plus minus 2V, Ya. 4pi. plus minus 4V, Minus plus minus 0pi. 6V, dan seterusnya. Yes. Berarti kita tahu ini adalah TP, terang pusat, terang satu, terang dua, terang tiga. Berarti rumusnya 2NP, di mana N-nya adalah 0, 1, 2, 3. Paham? Makanya tadi saya kotakin Gamalil. Kenapa? Karena mau berapapun jumlah celahnya, pasti rumusnya terjadi ketika kelipatan 2pi. Maka nanti kita akan dapat persamaannya juga sama pasti kan? D sin theta Yes. sama Ya. dengan N lambda atau DY per L sama dengan N lambda. Ini dengan catatan tetanya kecil ya, kalau yang bawah. Kalau tetanya kita abaikan, kita boleh. Nah, makanya kan nggak berubah kan? Nah, yang seru itu adalah yang gelapnya. Coba kita coba gelap ya. Nih, interferensi gelapnya. Interferensi minimum atau interferensi gelap atau interferensi destruktif. Konsepnya sama. Tiga buah celah secara fasor itu berarti kita punya tiga buah garis dengan panjangnya sama. Oke, Gamalil, coba susun gimana caranya tiga buah garis ini supaya membentuk amplitudo resultan hasilnya nol. Panjangnya nol. Bentar ya, Kak. Coba pikir ayo. Ada misalnya nih ya, Ya, kanan, atas, enggak, kanan, kiri, sama atas atau bawah. yang nol. Enggak lah. Kanan, kiri, kanan gitu. Emang nol. Nol tuh artinya kan saling menghilangkan kan? Iya, Kalau di vektor, nol tuh gimana sih? Kalau dia kembali ke titik awal kan? Kayak iya, contoh yang ini. Ini kenapa dia sebutnya nol? Karena awalnya di sini, akhir di sini juga kan? Betul. hmm. Oh, Nah, tahu. coba pikirkan, ayo tiga Segitiga buah garis, gimana caranya supaya lah iya seperti ini kan? Segitiga sama sama. sisi, betul? Aku kepikirannya, oh iya, nah sama Sisi sisi kan? ya. Kan panjangnya sama, sama sisi itu berapa derajat? enam Tahu nggak? puluh 60 derajat ya. Berarti Iya. kira-kira gambarnya gini loh ya. 60 derajat. Oke, gini lah kira-kira ya. 60. Ini berapa panjang? Kita cek dulu panjangnya berapa nih. Panjangnya 3 cm lah ya. 3 cm 60 derajat. 3 senti lagi. 3 cm. Kebayang, kebayang? Coba ya, Bayang ya. Entah. Saya bikin dulu ininya. Nah, ini namanya garis bantu. garis pembentuk. Oke. 60 dari sini kan, 60 kan? Iya. Nah.
Anggaplah bagus gitu ya. Misalkan. Hmm, bagus. Oke. Ini 60 derajat kan? Di sini ya. Iya, Pak. Juga 60 kan? Gitu ya. Betul. Ini 60 kan? Nah, Yes. tapi ngitung fasa itu bukan kayak gitu. Ngitung fasa itu bukan yang itu yang dihitung. Bentar ya, saya rapin dulu nih. Jadi, ngitung fasa itu, ngitungnya dari mana ayo? Tahu nggak? Dari perpanjangan satu, counter clockwise kedua. Ini fasa namanya. Atau dari perpanjangan dua, counter clockwise ketiga. Atau dari perpanjangan tiga, counter clockwise ke satu. Jadi berapa Ya. ini beda fasanya? Eh, 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 eh. 120 derajat. Yes. Betul? Betul. Berapa pi itu? Itu 2 pi per 3. tiga. Betul. Ya. Ada yang lain nggak? Ada bentuk lain nggak? Eh, Secara fasor, secara vektor yang bisa menghasilkan resultan nol selain bentuk ini? enggak. Waduh, benar. Pikirin lagi coba. Tiga password. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi? Yakin? Hmm, Jawabannya ada. Kayak gini. Ingat ya, dari fasornya. Oke. Ini saya gambar sederhana aja ya. Oke, ini guys bantu. Hmm. Gambar gimana ayo? Fasor ketiganya. Ini. ini jadi segitiga lagi, Kak. Lah iya, tapi secara fasor beda. Karena fasor bukan Oh, lihat oh, bentuknya. Fasor itu melihat sudut antara dua buah garisnya. ya, Ngerti? oh iya. Ya. Paham kan? Jadi dia nggak ngelihat bentuk kalau fasor. Dia lihatnya, oh ini beda karena sudutnya beda. Paham? Wah, Jelek, jelek. Anggaplah bagus gitu ya. Anggaplah bagus. Oh, saya dia rada ke situ. Nah, saya buru-buru. Oke. Nah, di kelas berarti belum sampai sini di kelas ya? belum. Belum. Oke. Ini yang saya bilang ribet tuh di sini. Karena dia kadang kepikiran. Nah, lihat. Kenapa saya bilang ini beda? Karena secara fasor dia beda. Dari perpanjangan satu, putar counter clockwise kedua, atau perpanjangan dua, putar counter clockwise ke satu, perpanjangan tiga, putar counter clockwise ke satu. Berapa ini beda fasanya Gamalil? Berapa Gamalil? Beda fasanya? 240. 240 derajat. Sama aja berapa? 4 V per 3. Ada yang lain nggak Gamalil selain ini? Ada. Jawabannya tidak ada. Ada. Kenapa? Karena saya akan kasih tahu. Nah, untuk pola gelap atau destruktif atau minimum ada polanya. Polanya apa? Ini. Selalu terdapat N-1 tipe gelap, di mana N itu adalah jumlah celah. Ini berapa celah? Tiga kan? Mm-mm. Tiga celah kan? Tiga celah ya. Berarti ada berapa tipe gelap? Dua kan? Tiga min Betul. satu. Paham? Paham. Nah, polanya nih. Nah, beda fasa untuk tipe gelap
ke M ada rumusnya. Rumusnya ini. Beda fasa gelapnya sama dengan M dikali 2V per N. Di mana M itu dari 1, 2, sampai paling maksimum N-1. Coba buktiin. Buktiin ya. Dua celah. Ada berapa tipe gelap? Satu kan? Bener kan? Dua celah. Iya, Kita hanya punya satu tipe fasor gelap. 21 ya. Berarti masukin coba ke sini. 2pi dibagi 2. Pi kan? Bener kan? Kayak satu. Betul? Iya, Beda fasanya pi kan? Bener kan? Pi kan? Nah, sekarang tiga celah. Ada dua tipe. Tipe pertama, M-nya satu. Satu dikali 2pi per 3. Bener nggak? Satu Betul. dikali 2pi per satu 3. dikali. M-nya satu. Tipe Iya, pertama kan M-nya satu. Bener kan? Tipe kedua, M-nya 2. 2 dikali 2pi per 3. Bener nggak? Iya. Nggak boleh tipe ketiga ya, karena maksimum M itu N-1. Paham? M itu harus apa tuh? Sehingga M itu tipe gelap keberapa? N itu M jumlah itu. gelap. N itu Iya, jumlah celah. Kalau M itu tipe gelap keberapa? iya. Tipe gelap ke berapa? Paham? Sehingga Ah, kalau saya urutkan beda fasa untuk gelap itu adalah plus minus 2V per 3 plus minus 4V per 3. Betul nggak? betul. Betul? Ini Betul. adalah tipe satu. Ini adalah tipe 2. Paham? Paham. Ini adalah gelap pertama. Ini adalah gelap kedua. Kalau saya mau tanya gelap ketiga, gimana caranya? Gampang. Gelap ketiga adalah tipe satu yang diulang. Diulang itu apa? Ditambahin 2V. Jadi berapa? Plus minus 8V per 3. Ini gelap ketiga, tapi tipenya tipe pertama. Ngerti gak? Ya. Kalau kita mau cari gelap keempat, tipe 2 yang diulang. Ditambah 2V. Jadinya 10pi 10. per 3. Paham? Paham. Kalau saya mau tanya gelap kelima, gelap ketiga kita ulang. Tambahin 2V. Jadinya 6, 14. 14 ya. Dan seterusnya. Ngerti? Jadi gelapnya ada dua tipe. Setiap pengulangan ditambahin 2V, 2V, 2V terus. Ngerti? Ngerti. Paham? Paham, Kak. Oke. Nah, ini yang saya penting nih. Khusus untuk N lebih besar dari 2. Berarti 3, 4, dan seterusnya ya. Hmm. Terdapat yang namanya interferensi maksimum sekunder. Maksimum sekunder artinya dibilang maksimum, ada maksimum utama, dia belum setinggi itu. Tapi dia maksimum lokal lah ibaratnya. Ngerti gak? Ya. Paham? Ada polanya nggak? Ada polanya. Polanya ini. Selalu terdapat N-2 tipe maksimum sekunder. N itu jumlah celah. Berarti kalau 3 celah, ada berapa tipe maksimum sekundernya? Satu. Eh, Paham? iya, ya. Benar. Nah, Nah, beda fasa, jadi celah jadi satu tipe maksimum sekunder sekunder. selalu terletak di antara dua tipe gelap. Lihat, tipe gelap satu, 2pi per 3, betul?
Iya. Tipe gelap 2, 4pi/3. Betul? Ya, Berapa di antaranya? pi. 3pi/3. Berarti kita tahu beda fasa maksimum sekunder pasti di 3pi/3. Paham? Dan Berarti ditambah kalau secara fasor gimana gambarnya? itu kak, itu emang udah pasti di Hmm, 3 pi per 3 atau dia bisa pengulangan? iya, ini kan tipenya. Tipenya. Kalau pengulangan berarti tinggal tambahin 2pi aja. Eh, Paham? paham. Ngerti? Oke. Ya, Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti gimana bentuknya? Ini kita putar sejauh pi, jadi ke sini, betul? Putarnya selalu counterclockwise ya, sejauh pi segini. Paham? Jadi amplitudo resultannya adalah A. Paham? benar ya. Oke. Nah, ini buat PR. Nanti kita lagi, berarti kita akan belajar lagi apa nih? Ntar kita lanjutin belajar lagi. PR-nya ini Besok. besok. Oke. PR-nya adalah ini. Kan kita udah tahu di mana letaknya kan? Tugasnya Betul. Gamal adalah buatlah pola intensitas interferensi tiga celahnya. Yang gampang aja deh, terhadap beda fasa. Beda Boleh? fasa. Ya, boleh. Oke? Sip? Iya kak. Oke, segini dulu ya. Nanti kita lagi buat selanjutnya. Oke, mari Gamalil. Oke kak, terima kasih.